Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar ada seseorang mengucapkan Allahu Akbar, tentu kita sudah menduga bahwa orang itu Muslim. Tetapi itu jika diucapkan misalnya sedang beribadah atau di masjid atau dimanapun, tetapi dengan adab dan tata cara yang menunjukkan sebagai seorang Muslim. Kita tahu kan, makna Allahu Akbar itu adalah Allah yang maha besar. Artinya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, jika dibarengi dengan hati, maka itu berarti seyogianya hati kita tertunduk, pasrah kepada Allah, dan tidak menunjukkan emosional, tidak menunjukkan keangkuhan dan kemarahan. Karena tidak pantas ketika kita menyebut Allah itu adalah Tuhan yang maha besar, Allahu Akbar, tetapi hati kita congkak, merasa paling berkuasa misalnya, apalagi dibarengi dengan amarah, itu tidak menggambarkan sebagai orang yang berpasrah diri kepada Allah dan tidak memahami siapa dirinya di depan Tuhannya. Kata Allahu Akbar berasal dari bahasa Arab, ternyata tidak hanya diucapkan oleh Muslim atau orang Islam. Karena di Arab, orang Kristen pun biasa atau sudah biasa menyebut Allahu Akbar. Ini yang patut kita ketahui, gitu kan. Kata Allah sendiri itu kan tidak bisa dimonopoli oleh Islam, karena agama lain pun sama menyebut Tuhannya itu Allah, cuma beda perspektif, sudut pandang. Misalnya di dalam Kristiani atau umat saudara kita Kristiani di Indonesia, cuma beda lidah karena tulisannya ALLAH, jadi mereka membacanya Allah, Tuhan Allah. Tetapi kalau orang Arab yang Kristen sama seperti Muslim nyebutnya Allah. Cuma perspektifnya bagi mereka adalah Allah itu Tritunggal atau Trinitas. Ada 3 Tuhan di situ yang manunggal gitu. Mereka menyebutnya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus. Jadi beda dengan dalam Islam, di mana Islam hanya satu, Allahu Ahad, tidak 2 apalagi 3, hanya 1. Agama lain yang meyakini Tuhan yang disebut Allah dalam beda bahasa adalah Yahudi dengan bahasa Ibrani dengan menyebut Allah itu Elohim. Mereka satu sama seperti Islam, tetapi penggunaan katanya malah salah, karena menurut ahli bahasa Ibrani Elohim itu menunjukkan kata jamak. Ya seperti ada orang yang menyebut untuk dirinya, maksudnya saya, aku, tapi malah kami mau bertemu gitu kan. Siapa sebenarnya yang bertemu? Maksudnya dia itu saya. Akhirnya jadi jamak gitu kan. Jadi banyak gitu kan. Nah itu satu-satunya mungkin yang sifatnya perspektifnya hanya satu Tuhan, tidak ada duanya, tidak ada 3 dan seterusnya, hanyalah Islam. Jadi orang Muslim itu menyebutnya Allah, perspektifnya Allahu Ahad, gitu kan. Sementara yang lain tidak. Nah ini saya ambil informasi. Benarkah? Oh, ternyata ada pemberitaan juga benar. Umat Kristen Palestina biasa ucapkan Allahu Akbar di gereja. Jadi tidak bisa diklaim sebagai ucapannya orang Islam. Gitu kan?
Tidak bisa, karena mereka pun kalau orang Arab nyebutnya Tuhan Allah yang Maha Besar. Kan mereka orang Kristen sama menyebut Allah, cuma perspektifnya sekali lagi mereka itu trinitas gitu kan, tiga tunggal gitu. Kalau kita tetap nggak bisa tiga tunggal, satu gitu, jelas beda perspektifnya, tapi namanya sama, Allah, Allahu Akbar gitu kan. Jadi disinilah perbedaannya gitu. Makanya ketika ada yang berteriak-teriak Allahu Akbar, saya meragukan dia muslim atau tidak gitu kan. Ya karena itu orang lain juga sama bisa mengucapkan Allahu Akbar atau biasa. Itu yang mengucapkan saja Allahu Akbar belum tentu, ternyata belum tentu muslim. Apalagi cuma menyebut takbir. Takbir itu kan maksudnya nama daripada Allahu Akbar, sebutan untuk Allahu Akbar. Ya kan biasanya begini, seorang memerintah orang banyak, takbir gitu kan. Dia tidak bertakbir, dia hanya ngomong takbir. Tapi siapa yang mengucapkan Allahu Akbar? Pesertanya. Dia sendiri tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi takbir. Itu kan, jadi sebutan aja, itu perintah. Bukan menyebut Allahu Akbar, takbir misalnya, yaitu dia tidak menyebut Allah. Apakah dia seorang muslim? Belum tentu. Ya sama kalau analogi seperti saya memerintahkan orang-orang banyak misalnya pergi gitu kan. Siapa yang berangkat? Mereka. Saya yang ngomong pergi? Enggak, cuma di tempat. Pergi kamu. Orang lain berangkat. Saya enggak berangkat. Saya hanya buat pergi. Sama, takbir. Nah, dia hanya memerintahkan takbir, gitu kan? Tapi tidak membaca takbirnya sendiri, membaca Allahu Akbar. Nah itu, jadi dari perspektif ini, makanya tanda tanya besar, apakah dia benar muslim, memahami maksudnya, maknanya. Jadi untuk mengatakan Allahu Akbar itu harus paripurna dengan batinnya, dengan menyerahkan diri dan segala macam. Karena bisa jadi salah, apalagi di jalan. Teriak-teriak, kemudian memancing emosi. Sulit, itu kan sudah melecehkan Allah sebenarnya. Iya kan, sambil nggak pantas seorang manusia menyebut Allah Maha Besar tapi sambil marah-marah. Kan itu fungsinya marah-marah. Makanya perspektif Allahu Akbar sendiri sekarang sudah terdistorsi. Di Eropa, kalau orang nyebut Allahu Akbar di masjid, nggak apa-apa, mereka menghargai. Ya kan? Tetapi kalau di jalan, takbir, Allahu Akbar, orang pada kabur. Kabur, kenapa? Ketakutan, karena itu bukan muslim, itu teroris. Kalau teriak-teriak di jalan, itu teroris. Teriak-teriak Allahu Akbar, itu kan di jalan, itu teroris. Perspektif mereka itu begitu. Gitu kan? Aduh, kalau di Indonesia gimana ya? Teriak-teriak seperti itu. Apakah sama perspektifnya dengan di Eropa gitu kan, di negara-negara barat, ketika melihat orang ada yang teriak Allahu Akbar di jalan, itu langsung pada kabur gitu, karena itu teroris. Tapi ketika ada yang Allahu Akbar di masjid, mereka enggak, damai aja gitu kan. Nah itu dalam berbagai perspektif itulah kita bisa memperkirakan gitu tingkat keimanan orang itu gimana gitu kan. Walaupun dia pandai bahasa Arab, kan di Arab juga pandai bahasa Arab, dari anak kecil udah bisa bahasa Arab gitu. Tinggal baca aja bukunya kalau bisa bahasa Arab mah gitu kan. Iya, jadi kalau kita kan kagum dengan, oh nggak mungkin karena dia pandai gitu kan baca kitab dan sebagainya. Ada orang Arab juga pandai baca kitab, udah ngerti itu. Anak kecil juga bisa gitu kan. Nah itu ya, kita lihat bagaimana tuh perspektif. Anda silahkan nilai sendiri lah. Saya tidak perlu menilainya. Kita tidak peduli mau jenderal, mau menteri, bahkan presiden sekalipun. Takbir! Siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir! Siap kejar mereka, siap hajar mereka. Kita tidak peduli mau jenderal, mau menteri, bahkan presiden sekalipun. Takbir! Siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir!
silahkan aja nilai. Bagaimana orang sekitarnya begitu marah, ajak perang dan sebagainya, ya itu yang terjadi kan seperti itu. Soal kesimpulannya, tiap orang pasti punya cara menilainya sendiri. Nah, tapi bagi saya, yang jelas-jelas muslim itu yang tidak bisa dibantah itu adalah orang yang mengakui keesaan Allah dengan memahami, gitu kan, tentang ketauhidan. Karena tidak ada satupun atau tidak ada yang lain Tuhan kita kecuali Allah. Itu yang perspektifnya hanya satu, yaitu orang yang selalu mengumandangkan atau selalu memahami makna la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar di jalan. Ya kecuali kalau di masjid atau sedang merunduk gitu kan. Itu jelas perspektifnya dia berserah diri gitu kan. Tetapi kalau la ilaha illallah udah pasti dia Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak diragukan lagi. Keimanannya, keislamannya enggak diragukan lagi. Kenapa? Karena bukan cuma mengucapkan tapi memahami, gitu kan? Memahami, berserah diri dalam kondisi apapun, dan maknanya sangat sangat mendalam gitu. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah, menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah, menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga tuh baiti zanati, rumah surga tuh baiti zanati. Artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Silahkan dibandingkan
mana yang lebih mendalam, mana yang lebih tenang, damai, kita bisa menilai sendiri. Bisa menilai sendiri. Ya, sekali lagi kita bandingkan saja. Kausalitas itu hukum sebab Kita tidak akibat. peduli mau Kita jenderal, menyebutnya mau adalah menteri, hukum alam. bahkan Hukum presiden alam sekalipun. dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siap Siapa hajar yang mereka. memastikan Siap dan hajar siapa mereka. yang punya kepastian, yang Siap memastikan hajar mereka. dan yang punya Siap hajar mereka. kepastian Kita tidak adalah peduli Allah mau jenderal, Subhanahu mau wa Ta'ala. menteri, bahkan presiden sekalipun. Karena kita Siap sudah hajar mereka. Siap mendeklarasikan hajar diri mereka. sebagai makhluk beriman. Masya Allah. Silahkan nilai apakah agama mengajarkan emosi, marah-marah. Tidak. Tapi silahkan nilailah. Begitu penjelasan kali ini. Saya tidak bisa menambah, menguranginya, ya seperti itulah. Bagaimana seorang muslim itu harus bertindak, menggambarkan seorang muslim itu harus bagaimana, ya, kita tentu bisa menilainya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.